Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Tuan Guru, bagaimana sikap seorang muslim ketika dihadapkan dengan ungkapan atau logika lebih baik memilih pemimpin kafir tapi adil daripada muslim namun tidak adil? Sementara kita ketahui di dalam Al-Quran kita dilarang memilih pemimpin yang kafir. Mohon penjelasannya Bapak Tuan Guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita dilarang, atau ada satu ayat menyebutkan dilarang bertemankan, bukan mencari pemimpin saja, mencari teman dekat saja orang kafir dilarang. Tetapi para ulama sudah menjelaskan kok bahwa ayat itu turun pada saat dimana situasinya Islam, orang muslim dan non muslim itu bermusuhan. Orang non muslim saat itu ingin menghabisi umat Islam, maka jangan berteman dengan non muslim, nanti dia bisa jadi memata-matai dan membocorkan rahasiamu. Jadi berteman pun jangan. Tapi sekarang situasinya bagaimana? Tidak ada apa-apa kita dengan orang-orang Kristen, malah kita bertetangga, malah kita kadang hidup bersama, entah itu di kampus, di kantor dan lain sebagainya. Nggak ada lagi saling memata-matai, saling menjasusi ya, dan lain sebagainya. Jadi berteman dengan non-muslim saat ini tidak terlarang. Kenapa? Karena tidak ada ancaman yang atau tidak ada konsekuensi atau mudarat yang dapat diakibatkan, terutama terhadap nyawa. Tidak seperti dulu. Maka harus dipahami bahwa ayat itu sekali lagi pada konteksnya tersendiri. Soal pemimpin juga demikian. Soal pemimpin yang menjadi patokan atau barometernya adalah kriteria pemimpinnya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan dari pemimpin apa? Sikap adilnya, ya, perhatian pada rakyatnya, dan seterusnya, ya, kebijaksanaannya dan lain sebagainya. Contoh, kita mencari, ya, ada masalah di kamar mandi, ya, ada masalah di kamar mandi. Masalah di kamar mandi, lalu kita mencari orang yang bisa memperbaiki keran atau apalah yang masalah yang ada di kamar mandi. Yang kita cari yang apa? Yang betul-betul ahli di bidang itu, memperbaiki kamar mandi. Listrik kita ada masalah, yang kita cari apa? Yang kita cari adalah yang ahli dalam kelistrikan. Tidaklah kita mencari, dan tidak mungkin kita mencari tukang listrik atau tukang perbaiki kamar mandi, tukang servis yang beragama Islam. Kita malah tidak peduli mau agamanya apa. Loh, kenapa kita tidak peduli agamanya di situ? Kalau dia ternyata kafir, gimana? Nggak apa-apa kita bilang. Loh, kok nggak apa-apa? Karena yang kita butuhkan bukan agamanya dalam hal itu. Yang kita butuhkan adalah dia bisa memperbaiki listrik. Datang orang muslim. Saya muslim, kenapa nggak saya saja yang memperbaiki listrik? Padahal dia nggak ada keahliannya sama sekali. Maka di situ kita mengatakan lebih baik saya pilih yang kafir tapi bisa dia perbaiki masalah di rumah saya, timbang Anda yang muslim tapi malah nanti malah Anda setrum, Anda sendiri mati, kemudian meledak rumah saya. Lebih baik yang kafir. Nah, Anda pun mengatakan begitu, dan ketika Anda mengatakan seperti itu, apakah Anda menantang Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Maka pemimpin juga demikian. Pemimpin ini yang dibutuhkan apanya? Kenapa pemimpin? Apa yang dicari dari pemimpin? Oh, dia mampu melaksanakan amanah undang-undang dasar, melaksanakan UUD Pancasila, menjalankannya dengan baik. Kita sudah punya sistem yang sudah disepakati. Nah, pemimpin harus mampu menjalankan itu dan menegakkannya pada rakyat Indonesia. Ya sudah, itu yang kita cari. Dan walaupun dia ahli ibadah sekalipun, bukan hanya sekedar muslim, soleh sekalipun, ahli ibadah, hafal Quran, tetapi nggak ngerti tentang undang-undang, tidak ngerti tentang Pancasila. Jadi bayangkan, Anda bisa bayangkan sendiri, dia ahli ibadah, orang soleh, tapi nggak ngerti undang-undang, nggak ngerti apa itu konstitusi, nggak ngerti apa, lalu dia memimpin. Coba bayangkan, apakah Indonesia ini akan aman-aman saja? Ya kacau balau. Padahal dia muslim.
kemuslimannya tidak dibutuhkan dalam hal ini. Yang dalam hal ini yang dibutuhkan adalah bagaimana dia mampu menjalankan tugasnya, tugas pokok dan fungsinya yang telah disepakati dan telah ditetapkan. Jadi harus dipahami dengan baik. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, atau siapapun yang sama sekali tidak berarti dia mengutamakan yang kafir daripada muslim. Seperti contoh tadi, ketika dia memilih tukang listrik yang kafir dan tidak mau menerima orang muslim yang tidak mengerti kelistrikan, apakah itu dia orang itu lebih mendahulukan, lebih mencintai, lebih membenarkan kafir daripada muslim? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi dia semata-mata mengutamakan yang memang sesuai kebutuhannya, karena listrik dia masalah, yang dicari yang ahli listrik apapun agamanya. Negara ini sudah ada sistem yang disepakati, pemimpin yang dicari adalah yang mampu menjalankan sistem itu dengan baik, apapun agamanya, walaupun ia tetap diutamakan yang tentunya mampu menjalankan dan juga sekaligus beragama Islam. Para ulama juga sudah menjelaskan itu. Jadi bukan logika beberapa orang di sekitar kita. Ibnu Taimiyah saja yang sangat masyhur itu juga berstatement yang sama, ya, dan banyak ulama-ulama lain. Kaidahnya jelas dalam fikih juga. Dikatakan manutun bil maslahah, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Sikap atau keputusan, kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan rakyatnya. Jadi patokannya adalah kemaslahatan rakyat. Mana yang bermaslahat pada rakyat, keadilan, kesetaraan dan lain sebagainya, maka itulah yang menjadi keutamaan kita. Adapun ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi itu tidaklah kita tentang, melainkan harus kita pahami apa situasi dan bagaimana kondisi ketika ayat itu diturunkan. Wallahu a'lamu bissawab.